Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang yang saya hormati, Bu Vince selaku dosen pengampu matkul MTK Ekonomi Bisnis yang telah memberikan kesempatan kita berdua untuk bikin video untuk penambahan nilai MTK, nilai UTS MTK. Sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Untuk saya sendiri, nama saya Siti Ahmad Al-Ghifari dengan NIM 2410116017 dan Saya sendiri uh, Muhammad Haikal, ya, nama saya Muhammad Haikal dengan NIM 2410116037. oke. Jadi di sini kita akan membuat video tentang pajak. Uh, kita di sini akan membuat pajak, pertama pajak spesifik, kedua pajak proporsional, yang ketiga pajak maksimum. Sebelum memasuki ketiga ini, saya akan menjelaskan apa itu pajak. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat kepada negara. Jadi, dengan ada pajak ini, kita diwajibkan untuk membayar untuk keperluan yang diperlukan. Gitu. Uh, Habis itu yang pertama adalah pajak spesifik. Pajak spesifik adalah tarif pajak spesifik, tarif pajak dengan jumlah tertentu dan dikenakan pada suatu barang atau jenis barang tertentu. Nah, untuk contoh soalnya kayak gini, QD sama dengan 120 kurang P, QS-nya sama dengan 5P kurang 60, dan T-nya 12. Q sama dengan 0, P sama dengan 0, P sama dengan 120, Q-nya sama dengan 120. Terus E-nya sama dengan QD sama dengan QS, 120 kurang P, sama dengan 5P kurang 60. Setelah itu 120 ditambah 60 jadinya 180 sama dengan 5 5P tambah P1 sama dengan jadinya 6P. Jadi P-nya itu 30. Jadi 120 dikurang 30 sama dengan 90 Ki. Itu jadi Ki-nya 90. Oke, boleh lanjut Kak? Mencari PD ya, QD sebenarnya 120 dikurang P. Nah, itu ditukar aja PD-nya sama Q-nya. Jadi PD sama dengan 120 dikurang Q. Terus lanjut ke US 5P dikurang 60. QS-nya itu ditukar sama 5P-nya. Jadi 5P, jadi Q tambah 60. Terus 60 tuh dibagi PS sama dengan 60 dibagi 5 itu 12. Nah, terus dibagi 5P itu 1/5 Q. Untuk tadinya kan P-nya itu pajaknya itu 12 ya. Jadinya PS aksinya itu 1/5 Q ditambah 24. Nah, Q-nya 0 itu P-nya itu sama dengan 24. Kalau P-nya 0, Q-nya sama dengan min 120. Lalu mencari aksennya itu yaitu PD sama dengan PS aksen. PD-nya itu kan 120 dikurang Q sama dengan PS aksennya itu 1/5 Q ditambah 24. Lalu 120 dikurang 24 itu 96. Dan 1 ditambah 1/5 itu 6/5 Q. Lalu untuk dibagikan untuk agar dikali, yaitu pecahannya itu ditukar ya. 96 dikali 5/6 yaitu 80. Lalu untuk mencari PE aksennya itu, PS aksen yang Q-nya itu diganti 80 jadi 1/5 dikali 80 ditambah 24 yaitu 40. Lalu untuk di penggambarannya nih, apa tuh, eh, kan Q-nya 0, Q, Q-nya 120, P-nya 120 tuh. Garis terus QD 120 ditambah apa tuh, QD 120 kurang P. Lalu sama QS-nya itu garis Q-nya itu Q-nya min 60 dan P-nya itu 12. Lalu digaris QS sama dengan 5P dikurang 60. Lalu ada Q-nya itu 90 dan P-nya itu 30 nih, titik-titik-titik 30. Terus ada
garis apa tuh, ini 120 minus 120 dengan P-nya itu 24 sama dengan PS aksen 1/5 Q ditambah 24. Lalu untuk mencari TK itu, oh ya tuh sebelumnya ada apa tuh, Q aksennya itu ditaruh 80 dengan P aksennya itu 40. Lalu selanjutnya mencari TK. TK itu P aksen dikurang PE, yaitu 40 dikurang 30 sama dengan 10. Dikali dengan Q aksennya 80 sama dengan 800. Terus nyari TP-nya itu T dikurang TK itu 12 dikurang 10 sama dengan 2. Terus dikali 80 dikali Q aksennya itu 80 sama dengan 160. Lalu mencari T besar itu T dikali Q aksen 12 dikali 80 itu 960. Jadi total TK sama TP-nya itu 960 sama. Lanjut. Nah, itu mungkin kira-kira contoh soal dari pajak spesifik. Lanjut, yang kedua adalah pajak proporsional. Apa sih pajak proporsional? Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Itu. Untuk contoh soalnya, Nah, eh ya untuk boleh. contoh soalnya kan tadi kan PD-nya itu kan 120 dikurang Q. Nah, sekarang proporsional itu kan pajaknya itu persenan ya, 20, kita pakai 25% sini. Nah, PS aksennya itu kan tadi saat 1/5 Q 12 sebelum ditambah P tadi. Nah, ini ditambah 25% itu 1/4 P. Nah, terus 1/4 P dikurang satu yaitu 3/4, dipindahin dikurang satu, jadi 3/4 P sama dengan 1/5 Q ditambah 12. Terus PS aksinya itu 12 dibagi ya, jadinya dikali tuh, pecahnya dibalik jadi 12 dikali 4/3 yaitu 16. Terus 1/5 dikali 4/3 yaitu 4/15. Nah, terus itu PS aksennya, jadi jika Q 0, P-nya 16, terus P-nya 0, Q-nya 60. Lalu mencari aksennya itu. PD PD kan PD sama dengan PS aksen. Nah, PD-nya itu kan 120 dikurang Q. Nah, PS aksennya tadi kan 4/15 Q ditambah 16. Lalu 120 dikurang 16 itu 104. Terus 1 ditambah 4/15 itu 19/15. Lalu ditukar atau dibagi. Nah, kalau pecahan kayak tadi kan untuk dikali kan ditukar ya, 104 dikali 15/19. Jadi 1560/19. Jadi Q aksennya itu 82,1. Nah, untuk mencari P aksennya itu kayak tadi disubstitusiin ke P aksennya. Nah, 4/15 dikali 82,1 ditambah 16. Jadi P aksennya itu ketemu 37,89. Nah, tadi kan di sini TE-nya masih persenan ya, untuk mencari T-nya itu 25% kan 1/4. 1/4 dikali P aksennya itu 1/4 dikali 37,89. Jadi T-nya itu 9,47. Nah, lalu digambar aja kayak tadi nih, 120 dengan pasangan 120 QD sama 120 dikurang P. Lalu min 60 dengan 12 itu QS 5P dikurang 60 yang tadi tuh. Nah, lalu nih PS aksennya itu yang tadi nih, min 60 dengan 16 tuh dengan 16 tuh sama dengan PS aksen 4/15 Q ditambah 16. Lalu dengan PE dengan Q-nya itu kan 90 tambah 30 ya tadi. Lalu ini dengan P aksen dan Q aksen yang proporsional tuh 82,1 dan 37,89. Lalu untuk mencari TK itu sama dengan kayak tadi PS sama P aksen dikurang PE, 37,89 dikurang 30, 7,89 dikali Q aksennya itu tadi kan 82,1, ini 67,769. Terus nyari TP itu T dikurang TK, yaitu T-nya itu kan tadi ketemu 9,47 dan TK-nya itu 7,89. Jadi dikurang jadi 1,58 dikali Q aksennya itu 82,1, 129,716. Nah, untuk nyari T besar itu T dikali Q aksen. Tadi kan 9,47 dikali 82,1, 777,487. Nah, jika TK dengan TP di jumlah itu, Cak, bakal sama jadi 77,487. Nah, selisihnya itu
dari pajak spesifik dan proporsional tuh 960 dikurang 77 4,487 itu 182,513. Jadi begitu untuk contoh soal pajak proporsional. Ya, mungkin itu contoh soal pajak proporsional. Lanjut, yang terakhir adalah pajak maksimum. Oke, untuk pajak yang terakhir adalah pajak maksimum. Apa sih pajak maksimum itu? Pajak maksimum adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan batas tertinggi tarif pajak yang dapat dikenakan oleh pemerintah atas penghasilan, penjualan, atau aktivitas ekonomi lainnya. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk menghindari beban pajak yang berlebihan sehingga tetap mendorong partisipasi ekonomi. Pajak maksimum ini berkaitan dengan konsep tarif pajak progresif, di mana semakin besar penghasilan seorang, maka semakin besar pula persentase pajak yang dikenakan. Untuk contoh soal pajak maksimum, boleh, Kal? Nah, ini ada contoh soal pajak maksimum. Nah, bedanya tuh pajak maksimum tuh tag-nya belum diketahui. Jadi kayak tadi kerjanya eh, PD sama dengan 12 kurang Q dan PS sama dengan Q ditambah 2. Nah, untuk PD-nya itu P-nya 0, Q-nya sama dengan 12. Q-nya 0 sama dengan P sama dengan 12. Terus PS-nya itu Q-nya 0, P-nya sama dengan 2. Terus P-nya 0, Q-nya sama dengan min 2. Lalu kayak tadi nyari PD dan PS. 12 dikurang Q, Q ditambah 2. Nah, ini 12 dikurang 2 jadi 10. Terus Q ditambah Q sama dengan 2Q. Terus 10 dibagi 2 itu kan 5. Jadi Q-nya itu 5. Terus untuk mencari P, 12 dikurang 5 itu sama dengan 7. Nah, itu nyari aksennya itu kan PD sama dengan PS aksen. Nah, PD-nya itu kan 12 dikurang Q. Terus PS aksennya itu kan Q ditambah 2. Nah, di sini itu tambah T-nya itu pajak. Cuma T-nya kan belum diketahui. Jadi di apa tuh dicari dulu. Jadi kayak 12 dikurang 2 itu 10. Terus Q ditambah Q jadi 2Q. Terus 10 dikurang 2Q. Nah, terus dicari T itu. Nah, 10 dikurang 2Q-nya itu dikali Q. Jadi 10 dikali Q itu 10Q. Terus dikurang 2Q dikali Q itu 2Q pangkat 2. Jadi semuanya diturunin jadi 10 dikurang 2 dikali 2 itu 4Q. Terus dicari tuh 4Q sama dengan 10. Terus Q X-nya itu kan 10 per 4. Nah, 10 bagi 4 itu kan sama dengan 2,5. Terus P aksennya itu 12 dikurang 2,5 itu sama dengan 9,5. Terus untuk mencari T-nya itu kan tadi udah tuh 10 dikurang 2Q. Nah, Q-nya kan ketemu tuh 2,5. Jadi 10 dikurang 2 dikali 2,5 sama dengan ya, eh, 10 dikurang 5 itu 5. Jadi T-nya 5. Terus nyari P-nya nih karena bisa dicari. Jadi P-nya itu Q ditambah 2 ditambah T-nya kan tadi 5. Jadi 2 ditambah 5 kan 7. Jadi P itu Q ditambah 7. P0 Q-nya sama dengan minus 7. Q0 sama dengan P-nya dengan 7. Lalu aja digambar aja nih tadi eh, 12 dengan 12 pasangannya tuh PD sama dengan 12 dari Q. Terus min 2 dengan 2 itu PS sama dengan Q plus 2. Terus 7 dengan 7 itu dari PS aksen Q tambah 7. Nah, terus Q dengan P-nya itu Q-nya 5, terus P-nya itu 7. Terus dengan Q aksennya dan P aksennya itu 2,5 dan 9,6. Lalu mencari TK itu P aksen dikurang PE sama dengan 9,5 dikurang 7. Nah, terus hasilnya itu 2,5. Terus dikali Q aksennya itu 2,5 juga. Jadi 2,5 dikali 2,5 itu 6,25. Lalu mencari TP, T dikurang TK. T, T-nya itu kan 5. 5 dikurang 2,5 itu sama dengan 2,5. 2,5 dikali 2,5 itu sama 6,25. Lalu mencari T besar itu 5, 5 dikali 2,5 jadi 12,5. Lalu jika TK ditambah TP itu totalnya menjadi sama 12,5. Jadi begitu aja untuk soal pajak maksimum. Ya, mungkin itu ya penjelasan dari kami tentang ketiga pajak itu, pajak spesifik, pajak proporsional, dan pajak maksimum. Eh,
Mohon maaf jika kami salah dalam menjelaskan. Kami masih belajar. Semoga yang melihat video ini dapat belajar dengan baik. Amin. Kita Amin. sama-sama belajar. Eh, Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.